Halo sahabat Asik Movie, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kami Min Asik Movie akan menceritakan sebuah film action yang berjudul Kani. Film ini mengisahkan seorang wanita yang sedang hamil besar, yang datang dari London ke Kolkata untuk mencari suaminya yang hilang kabar di sana. Dirinya dibantu oleh polisi setempat untuk memulai petualangan ini. Gimana kelanjutan wanita ini? Mari tonton kita. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang berada di laboratorium. Pria itu sedang melakukan uji coba sebuah gas beracun pada seekor tikus, dan seketika para tikus itu pun mati. Di sisi lain, di sebuah stasiun kereta api ada pengumuman kepada para penumpang jika ada yang melihat atau menemukan kotak asing agar segera melapor kepada polisi atau petugas setempat. Lalu di dalam kereta ada seorang ibu yang sedang menenangkan bayinya yang menangis. Bayinya menangis karena kelaparan. Ia lupa membawa susu bayinya. Di sisi lain terlihat seorang laki-laki yang sedang menelpon seseorang dan mengatakan jika dirinya telah berada di dalam kereta. Lalu dirinya mencari-cari sesuatu benda di sana. Kemudian ibu yang anaknya menangis tadi terlihat pergi dari tempat duduknya. Lalu wanita yang ada di sampingnya melihat tas yang ada di dalamnya ada susu bayi. Wanita itu lalu memanggil ibu tadi dan berniat menyerahkan susu itu. Namun di saat mengejar dan akan menyerahkan botol bayi itu, tiba-tiba dirinya ditabrak oleh beberapa orang yang mengakibatkan botol susu itu jatuh dan pecah. Laki-laki tadi pun melihatnya dan pintu kereta pun tertutup. Dan tak lama kemudian terlihat seluruh penumpang yang ada di dalam kereta itu tewas seketika. Dan rupanya botol susu tadi di dalamnya terdapat gas beracun yang berhasil membuat seluruh penumpang tewas. Singkatnya 2 tahun kemudian terlihat seorang wanita bernama Vidya. Ia datang dari London untuk mencari suaminya yang hilang di Kolkata yang bernama Arnab Babji. Lalu terlihat Vidya pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan mencari keberadaan Arnab. Di situ Vidya menjelaskan kepada Inspektur Babji bahwa suaminya pergi ke Kolkata untuk bekerja di National Death Center atau NDC dan tinggal di Mona Lisa 172 di Jalan Sarat Bos. Setelah mendengar penjelasan Vidya, sang inspektur lalu menyuruh Vidya untuk tanda tangan. Namun di meja sebelah, Rana mengalami beberapa kali gangguan pada komputernya. Melihat hal itu, Vidya lalu menawarkan diri untuk membantunya karena ia merupakan teknisi perangkat lunak. Dan setelah beberapa kali mencoba dan akhirnya berhasil, lalu inspektur menyuruh Vidya untuk tanda tangan. Namun tiba-tiba Vidya merasa pusing dan meminta untuk memanggilkan taksi. Lalu sang inspektur menyuruh Rana untuk mengantarkan Vidya menuju Mona Lisa. Kemudian setelah sampai, Vidya lalu menemui pemilik penginapan itu dan mencari informasi tentang suaminya. Namun pemilik penginapan itu mengatakan jika suaminya tidak pernah tinggal di sini. Mendengar itu, Vidya marah dan kesal, namun dirinya tetap akan tinggal di penginapan itu. Singkatnya, keesokan harinya terlihat Vidya mengunjungi NDC untuk bertemu dengan HRD di sana yang bernama Agnes. Namun di situ Agnes mengatakan bahwa tidak pernah ada seorang yang bernama Arnab Babji yang bekerja di sana. Vidya juga menunjukkan foto bersama dengan Arnab kepada Agnes. Dan tak lama kemudian Vidya mendapatkan kabar dari Rana bahwa suaminya telah ditemukan. Lalu Vidya pergi meninggalkan Agnes untuk menemui Rana. Ia juga meninggal fotonya tadi di meja Agnes. Lalu Vidya dan Rana mengunjungi kamar mayat, tetapi mayat yang diduga itu adalah Arnab, bukanlah suami Vidya. Sementara itu di sisi lain, Agnes memperhatikan foto yang ditinggalkan oleh Vidya. Ia memperhatikan wajah Arnab dan ternyata Arnab yang dimaksud adalah Nilam Damji. Agnes lalu mencoba mengakses data Nilam Damji, namun data itu tidak dapat diakses. Lalu dia meminta karyawan untuk membuka kunci pengaksesan, tetapi tetap saja dia tidak bisa membukanya sebab dia memerlukan kunci akses dari Tiagi. Lalu di malam harinya, Vidya menerima telepon dari Agnes yang mengajaknya bertemu di restoran Makubai di Jalan Park. Dan keesokan harinya Vidya bertemu dengan Agnes. Di situ lalu Agnes menjelaskan bahwa suaminya Arnab mirip dengan mantan karyawannya yang bernama Milan Damji yang sudah keluar 2 tahun lalu. Dia mempunyai golongan darah yang langka, yaitu darah Bombay. Setelah itu terlihat di malam harinya Agnes dibunuh oleh Babswe yang merupakan pembunuh bayaran di kediamannya. Sementara itu di kantor Badan Intelijen di New Delhi, Tuan Han yang mewakili Komandan Intelijen menemui Kepala Intelijen yang bernama Baskaran. Dia menjelaskan bahwa dia akan menuju ke Kolkata, yaitu akan
menyelidiki kasus pembunuhan Agnes yang sempat mengakses data Milan Damji. Setelah tiba di Kolkata, Han langsung ke kantor polisi dan menginterogasi Vidya. Di situ Tuan Han bertanya kepada Vidya terkait pertemuannya dengan Agnes. Vidya menjelaskan bahwa dia mencari suaminya yang mirip dengan Milan Damji. Tuan Han yang memiliki sifat temperamen meminta Vidya untuk tidak menyelidiki Milan Damji. Namun Vidya tetap pada pendiriannya, sebab dia ingin mengetahui apakah Arnab adalah Milan Damji. Keesokan harinya, Vidya memutuskan untuk pergi ke kantor lama NDC bersama dengan Rana. Setelah dia mengingat bahwa catatan karyawan juga ada di kantor lama NDC. Di sana mereka menemukan berkas berisikan data milik Milan Damji. Dan saat itu juga bukan hanya mereka yang sedang mencari data tersebut, tapi Bob juga sedang mencari data tersebut setelah mendapatkan perintah dari Taigi. Vidya dan Rana berhasil membawa kabur data tersebut, sehingga Bob gagal menemukan berkas tersebut. Keesokan harinya, Vidya memberikan berkas tersebut kepada Tuan Han dan berjanji akan mencari tahu siapa sebenarnya Milan Damji. Tuan Han lalu menceritakan bahwa Milan Damji adalah seseorang yang bertanggung jawab atas insiden 2 tahun lalu di Kalikon Metro Station, dan Tuan Han terlambat menangkapnya. Milan Damji telah menghilang, begitu juga dengan semua data-data dan berkas identitas dirinya. Setelah mendengar hal itu, Vidya pun pergi. Lalu ketika di stasiun, Vidya hampir saja dibunuh oleh Bob. Namun ini hanyalah peringatan untuk Vidya agar berhenti mencari informasi tentang Milan Damji. Keesokan harinya, terlihat Bhaskaran menemui Kapten Bajpai yang telah pensiun. Bhaskaran ingin Bajpai kembali ke kantor, namun Bajpai menolak karena ia tak ingin menciptakan monster lagi. Dan ternyata diketahui fakta bahwa Bajpai lah yang melatih Milan Damji menjadi agen yang terbaik. Tapi Milan Damji malah menyalahgunakan kemampuannya dan membunuh rakyat sipil dan menjadi teroris. Lalu adegan berpindah, terlihat Vidya menjelaskan kepada Ranaf bahwa ada 3 kemungkinan Arnab menghilang. Yang pertama, Arnab telah lupa dengannya dan telah pergi begitu saja. Yang kedua, Arnab merupakan Milan Damji. Dan yang ketiga, Arnab hanyalah mirip dengan Milan Damji. Setelah itu, keduanya memutuskan untuk pergi ke jalan di Sambar, daerah yang pernah ditinggali oleh Milan Damji. Sampainya di kediaman tersebut, Vidya mendapatkan petunjuk 2 gelas yang tercecer di dapur dan surat-surat yang dikirim untuk Milan yang dititipkan oleh tukang pos kepada tetangganya. Kemudian Vidya berspekulasi bahwa Milan sering memesan kopi di dekat kedai rumahnya, dan seorang seling datang mengunjunginya, sehingga terdapat 2 gelas di rumah Milan. Vidya lalu menemui seorang bocah bernama Poltu yang sering mengantarkan kopi untuk Milan. Poltu menjelaskan bahwa Milan sering dikunjungi oleh seorang dengan membawa tas koper dengan sudut seperti emas. Setelah itu Ranaf dan Vidya pun pergi, dan ketika berada di dalam bus, mereka memeriksa surat-surat yang diperuntukkan untuk Milan, dan salah satunya ditunjukkan kepada Bang Dara. Mereka lalu menuju tempat tersebut. Mereka lalu bertanya tentang Milan kepada suster di sana. Lalu suster di sana mengatakan bahwa Milan pernah mendonorkan darahnya karena ada permintaan golongan darah langka di tanggal 25 Mei 2008 dari Explain About Nursing Home. Kemudian Ranaf dan Vidya menemui Parispal, yaitu mantan mata-mata polisi. Rana dan Vidya meminta untuk mencari informasi mengenai darah bomba yang dibutuhkan di rumah sakit Explan Borbur pada tanggal 25 Mei 2008. Awalnya ia menolak, namun ia kasihan dengan Vidya yang sedang hamil besar dan ditinggalkan oleh suaminya. Lalu keesokan harinya di Nonakpur Tram Depot, Rana dan Vidya bertemu kembali dengan Paris, dan di situ Paris lalu menjelaskan bahwa ada 2 orang yang pernah bertemu di tempat tersebut, dan juga ada orang ketiga yang hadir meminta darah tersebut dari rumah sakit Expalpur. Setelah itu Vidya dan Rana menemui Dr. Ganguly, dan dia meminta informasi terkait pendonoran darah tersebut. Lalu Dr. Guli meminta 1 hari untuk memeriksanya. Akan tetapi saat hendak pulang bekerja, Dr. Ganguly dibunuh oleh Bob. Kemudian keesokan harinya Rana mendapatkan informasi terkait pertemuan 2 orang terjadi di Tram Depot. Orang itu adalah Vijay dan Demes. Saat itu Vijay sedang menyelidiki serangan mematikan di Calicut Metro Station. Lalu ia bertemu dengan Demes Road. Kemudian Vidya yang mendengar itu berspekulasi bahwa seseorang membunuh keduanya, sementara pembunuh tersebut terkena luka tembak sehingga dia membutuhkan darah langka tersebut, dan orang itu adalah Milan Damji. Vidya juga berspekulasi bahwa Milan dibantu seorang
seseorang yang bekerja di sistem keamanan negara. Ranaf juga mengatakan bahwa ada karyawan NDC yang terlibat. Keesokan harinya Vidya dan Rana mengajak Poltu untuk menunjukkan seorang yang pernah bertemu dengan Milan, dan ternyata orang tersebut adalah Sridhar. Lalu beberapa saat kemudian Vidya hampir saja dibunuh oleh Bob yang mendapatkan perintah dari Drisdar. Namun untung saja tembakannya meleset. Vidya dan Rana mengejarnya, namun Bob tewas ditabrak oleh sebuah truk. Kemudian Ranaf dan Vidya mengambil ponsel Bob untuk diselidiki, dan mereka menemukan informasi bahwa Bob merupakan tangan kanan Tiai dan Sridhar. Mereka juga menemukan informasi dari SMS di HP itu yang dikirimkan melalui website. Lalu Vidya dan Ranaf mencoba menghacker website tersebut dan menemukan alat IP address di mana pesan SMS dikirim merupakan IP address komputer milik Sridhar. Kemudian Vidya dan Ranaf lalu mengunjungi kantor NDC secara diam-diam dengan bantuan Sapna yang merupakan karyawan di situ. Mereka berusaha mengambil data-data yang ada di komputer milik Sridhar. Di sisi lain, Sridhar yang berada di jalan ternyata menyadari keberadaan Vidya dan Rana. Ia pun berusaha menghentikan keduanya. Untung saja saat Sridhar sampai, Ranaf dan Vidya telah berhasil keluar. Lalu Sridhar mengejar mereka, dan di saat itu Sridhar tewas di tangan Vidya yang tidak sengaja menembaknya. Lalu adegan berpindah, terlihat Khan, Ranaf dan Vidya berada di kantor kepolisian. Mereka kebingungan dengan menemukan sebuah kode yang tidak dimengerti oleh Vidya. Tidak lama kemudian Rana mencoba menginskripsi melalui handphone, dan ternyata kode tersebut merupakan nomor handphone milik Bhaskaran. Lalu Tuan Khan meminta Vidya untuk menyuruhnya yang terakhir kali menelpon Bhaskara. Namun Vidya hanya diam saja. Ia masih merasa kesal karena sejauh ini ia telah dimanfaatkan oleh Tuan Khan dan Rana yang bekerja padanya demi mendapatkan informasi Milan Damji. Tuan Han yang mengerti hal itu mencoba untuk meminta maaf. Selama ini dia selalu berkata kasar kepada Vidya, dan ia memohon untuk terakhir kalinya agar Vidya mau membantunya kali ini. Lalu Vidya menghubungi Bhaskaran dan menjelaskan dia telah menemukan data-data miliknya di komputer milik Sridhar, dan dia berjanji akan mengembalikan data-data tersebut asalkan dia mau membantu menemukan suaminya. Dan tidak lama kemudian seorang menghubungi Vidya, dan ternyata dia adalah Nilam Damji. Keesokan harinya, ternyata Rana mengetahui bahwa Tuan Han rupanya hanya memanfaatkan Vidya dan akan menjadikannya korban demi menangkap Milan Damji. Tuan Han lalu meminta petugas lain agar menjaga Rana supaya tidak kabur menyelamatkan Vidya. Di sisi lain, Vidya menerima telepon dari Milan yang memintanya bertemu di Taman Segitiga. Kemudian Vidya pergi menemui Milan dengan berpakaian syari merah putih, sebab hari itu merupakan festival Durga Puja. Di kerumunan banyak orang, Vidya diminta untuk menjauhi orang dan menuju tempat sepi. Vidya akhirnya bertemu dengan Milan. Di situ Milan meminta berkas yang dijanjikan oleh Vidya, namun dia menolak sehingga dia menerima tendangan yang mengenai perutnya. Kemudian Milan Damji mendekati Vidya dan menodongkan pistolnya. Namun tak disangka, Vidya mengeluarkan sebuah prosthetic belt dari perutnya, lalu memukul tangan Milan sehingga pistol tersebut terlempar. Lalu Vidya menyerang Milan dengan menusukkan konde ke leher dan juga ke kakinya. Kemudian baru membunuh Milan dengan pistol. Lalu Vidya yang selama ini berpura-pura hamil berlari menuju kerumunan setelah ia meninggalkan berkas yang dicari kepolisian selama ini. Tuan Han yang datang terlambat mengejar Vidya, namun dia sulit menemukannya. Tuan Han lalu mendapatkan penjelasan dari Rana yang telah mengetahui dan menyadari tujuan Vidya dengan menjelaskan kepada Tuan Han bahwa tidak ada yang bernama Vidya dan Arnav karena itu semua hanyalah cerita, dan Tuan Han pun tidak akan menemukan sidik jarinya karena selama ini dia telah menghapusnya dan membersihkan setiap hari. Jadi semua ini hanyalah siasat yang dilakukan oleh Vidya. Ia sengaja meminta bantuan kepada polisi agar dia dapat dijadikan kambing hitam. Jadi tujuan dia adalah untuk membalaskan dendam atas kematian suaminya yang bernama Arul, yang dimana Arul menjadi korban yang terjadi di stasiun Kaligatna 2 tahun lalu. Arul berusaha untuk menyelidiki kasus gas beracun tersebut, namun ia ternyata terkunci di dalam kereta api dan juga tewas. Saat Vidya melihat mayat suaminya, dia terjatuh dan mengalami keguguran. Hal inilah yang menjadikan Vidya untuk memutuskan melakukan balas dendam. Dan di balik semua ini, Vidya mendapat dukungan dari Kapten Bajpai. Dan hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur film Khani yang sangat seru menurut saya karena plot twist yang sangat tak terduga. Dan itulah tadi, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.